semuanya? Pagi, Bu. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan tetap Semangat. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Ya, ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Karena sekarang masih dalam suasana kondisi pandemi, jadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Apa pelajaran kita tentang yang pertemuan kita sebelumnya? Ya, silakan, Desi. Apa pelajaran kita sebelumnya? Mengenai sistem gerak. Mengenai sistem gerak. Ini kita akan membahas tentang komponen Gerak. Oke, sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut tentang komponen darah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai di sini. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Kalian perhatikan slide yang ada di depan. Gambar apa yang dapat kalian amati? Silakan. Tangan luka, Bu. Tangan luka. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang muncul di atas. Apa yang terjadi pada tubuh kita jika kehilangan darah dalam jumlah yang banyak? Ya, silakan. Kira-kira apa yang terjadi? Menyebabkan kematian. Iya. Darah sebagai sungai kehidupan. Darah disebut juga sebagai sungai kehidupan. Apa maksud dari sungai kehidupan tersebut? Bu. Ya, silakan. Artinya darah selalu mengalir di dalam tubuh dan darah juga membawa dan mengantarkan apa-apa saja yang diperlukan di tubuh, Bu. Oke, ya silakan. Oke, paham nggak apa yang disebutkan sama kawannya? Sungai kehidupan. Sungai, ibarat sungai. Sungai selalu mengalir? Mengalir. Begitu juga dengan darah. Di dalam tubuh kita darah selalu mengalir. Darah mengalir yang dipompakan oleh jantung, yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Kemudian apa yang dibawanya? Apakah hanya darah saja yang berputar terus? Tidak. Darah tersebut mengalir dengan membawa ada komponen-komponen berupa oksigen. Dari mana datang oksigen? Dari pernapasan. Oksigen yang ada di paru-paru nanti dibawa ke jantung, jantung nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Itu juga dengan nutrisi yang ada dalam tubuh kita. Nutrisi yang ada dalam tubuh kita dari hasil proses pencernaan juga diedarkan juga oleh darah, dialirkan oleh darah. Makanya darah disebut sebagai sungai kehidupan. Siapa menciptakan semuanya? Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan sistem sirkulasi ini yang dengan kompleks sehingga kita dapat menjalani kehidupan. Paham semuanya? Ada lagi yang ditanya? Kalian sudah mengamati videonya? Dari video yang kita tonton bersama tadi atau yang kita amati secara bersama tadi, sekarang Ibu minta ke kalian bikin suatu permasalahan. Permasalahan yang muncul dari video yang kalian amati tersebut. Yuk, siapa yang tahu permasalahannya? Ada beberapa permasalahan yang muncul. Ya, silakan Regi. Mengapa darah nampak berwarna merah? Oke, kelompok 1 sudah muncul satu permasalahan. Ada 4 muncul permasalahan dari video yang kalian amati. Sekarang tugas kalian per kelompok, silakan kalian diskusikan keempat permasalahan yang muncul. Itu tugas kalian berikutnya juga per kelompok. LKPD sudah Ibu bagikan. Pada LKPD ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang ada. Oke, pada LKPD ada beberapa pertanyaan yang muncul. Jadi dari LKPD silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti hasil diskusi dari permasalahan video dengan hasil LKPD-nya kita presentasikan ke depan. Ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham? Dari LKPD-nya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada gambar 4. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua. Karena di sini partisipasi kalian semua akan Ibu nilai untuk penilaian kalian. Jadi keaktifan kalian tadi makanya Ibu suruh kalian untuk lebih aktif. Jadi keaktifan kalian akan Ibu nilai. Oke, dari hasil presentasi kelompok tadi ada 4 permasalahan dalam LKPD. Yang mana tadi pembahasan pertama membahas tentang komponen darah. Perhatikan slide yang ada di depan. Komponen darah terdiri atas plasma darah dengan sel darah. Sel darah terdiri dari 3 eritrosit yang biasa kita sebut juga dengan sel darah merah. Bagian sel darah yang ketiga apa? Trombosit. Trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah yang mana hubungannya pada pertanyaan yang kelima dari LKPD. Pertanyaan proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah yang terjadi. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang golongan darah. Siapa yang sudah tahu golongan darahnya? Apa masih ada yang tidak tahu golongan darahnya? Sudah tahu semuanya? Sudah. Untuk biasanya yang umum dipakai untuk golongan darah, kita menggunakan sistem ABO. Apa itu ABO? Saya Bu, Oke, silakan. Nilai. sistem golongan darah ABO adalah golongan darah A, B, AB, dan O. Oke. Jadi sistem ABO yang digunakan di sini adalah penggolongan darah, yang mana golongan darah tadi ada 4. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sekarang kita lihat lagi kandungannya. Kandungan apa? Agglutinogen dengan agglutinin pada masing-masing golongan darah. Pembahasan kita untuk hari ini sudah selesai. Apa kesimpulan yang dapat kalian lihat, yang dapat kalian ambil untuk pelajaran hari ini? Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulannya adalah sistem Terima kasih untuk kawannya yang telah menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Jadi ulangi kembali, darah merupakan sungai kehidupan. Ibaratnya darah selalu mengalir dalam tubuh kita. Darah selalu mengalir di dalam tubuh kita, yang mana komponen darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Untuk proses pembekuan darah atau apabila terjadinya luka, trombokinase, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan membentuk protrombin. Protrombin akan membentuk trombin, dan trombin akan membentuk fibrinogen. Selanjutnya akan untuk pendalaman materi, silahkan kalian buka tes formatif. Oke, waktu mengerjakan tes formatifnya sudah selesai. Jadi nanti Ibu dapat melihat hasil tes formatif masing-masing kalian. Untuk pertemuan kita berikutnya yaitu tentang organ sirkulasinya. Berarti untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Oke, untuk menutup pertemuan kita silakan ketua kelas pimpin doanya kembali. Doa mulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.